Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam makrifat adalah alam lahut. Itulah yang disebut dengan negeri asal. Di sanalah Roh Qudsi diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Yang dimaksud Roh Qudsi ialah manusia sejati yang ditempatkan di lubuk kalbu. Manusia sejati ini akan muncul dengan tobat, talqin, dan disiplin melafalkan kalimat La ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lisan, setelah itu dengan kalbu yang hidup, setelah dengan kalbu yang hidup dengan lisan rohani. Inilah saat ketika ahli tasawuf menyebut hakikat insaniah dengan istilah tiflul ma'ani atau jabang sukma. Dinamakan demikian karena ia lahir dari sukma yang suci. Menamakan Roh Qudsi dengan tiflul karena beberapa hal. Pertama, karena lahirnya Roh Qudsi dari kalbu seperti lahirnya bayi dari ibu. Lalu kalbu mendidik Roh Qudsi ini seperti halnya ibu mendidik anaknya, yang kemudian sedikit demi sedikit tumbuh menjadi besar. Kedua, karena pengajaran ilmu kepada anak-anak itu sifatnya dominan, begitu juga Roh Qudsi. Ia layaknya bayi yang diajarkan ilmu makrifat secara dominan. Ketiga, sesungguhnya bayi suci dari dosa, maka begitu pula Roh Qudsi ini, ia bersih dari kotoran syirik, lalai, dan dosa-dosa yang dilakukan fisik. Keempat, banyak orang beranggapan bahwa kebersihan roh dapat dilihat pada usia anak yang suci. Oleh sebab itu, dalam mimpi, Roh Qudsi ini dilambangkan dengan anak rupawan seperti malaikat. Kelima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati pelayan surganya dengan anak-anak sebagaimana firman Allah, dan berkelilingnya di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Quran Surat At-Tur. Keenam, nama Tiflul Ma'ani ini disematkan pada Roh Qudsi karena sifat halus dan sucinya sebagaimana layaknya bayi. Ketujuh, penggunaan nama Tiflul Ma'ani untuk Roh Qudsi ini sifatnya majasi atau metaforis, melihat hubungan eratnya Roh Qudsi dengan badan, adapun ia ditamsilkan dengan rupa bayi lantaran keindahannya, bukan berarti Roh Qudsi sekecil secara fisik seperti anak bayi. Dan karena keadaannya yang muncul sebagai roh pertama, Roh Qudsi ini adalah manusia sejati karena dia memiliki keintiman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan badan dan roh jismani bukan mahramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memiliki waktu bersama Allah di mana malaikat terdekat dan Nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Adapun yang dimaksud dengan Nabi yang diutus yang tidak memiliki kesempatan bersama Allah pada hadis di atas adalah dimensi kemanusiaan dan basirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah rohaninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan dari cahaya Jabarut, sebagaimana malaikat juga diciptakan dari cahaya Jabarut. Sehingga malaikat terdekat tidak dapat masuk ke dalam cahaya lahut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya tidak ada bidadari dan istana, tidak ada madu dan susu. Nikmat yang dianugerahkan di dalam surga tersebut hanya satu, yaitu melihat zat Allah, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah. Dan juga dijelaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan melihat Rob kalian seperti melihat bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari. Jika malaikat dan jasmani masuk di alam lahut ini, maka keduanya pasti terbakar, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi. Jika kesucian zatku yakni sifat jalalku disingkap, maka semuanya sejauh mataku memandang pastilah terbakar. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga yang diungkapkan Jibril alaihissalam, jika aku mendekat pasti aku terbakar.